Saran saya sih yo, udah jangan jadi tukang kritik. Mending sini nanam kangkung sama saya di kebun di sawah. Nanti saya ajarin praktek nyangkul gitu ya. Bukan teori tapi praktek langsung, praktek nyangkul, praktek semai kangkung, semai bayem, praktek penebaran benih, praktek pemupukan, sampai praktek panen nanti diajarin sama netizen ini guys. Hai semuanya, selamat datang di Sinergi Update. Yang belum subscribe, yuk subscribe dulu dan nyalakan tombol loncengnya. Guys, terkait dengan kritikan Pak Roy Suryo ya mengenai Gibran saat debat Cawapres kemarin yang emang bikin heboh di kalangan netizen gitu ya. Karena kecurigaannya atau dugaannya terkait adanya 3 mic, bahkan alat transmitter di belakang punggungnya Mas Gibran gitu ya. Pokoknya hal yang dianggap bisa diduga sebagai kecurangan gitulah. Dimana di situ Gibran mungkin dilihatnya sangat unggul ya, lebih unggul daripada yang lain. Jadi dianggapnya mungkin ada hal yang nggak wajar gitu loh. Jadi diduga ada alat komunikasi gitu di badan Mas Gibran. Dilihat dari belakang punggungnya bahkan 3 mic. Nah itu beberapa yang dicurigai sebagai alat komunikasi Gibran supaya Gibran dapat contekan, ibaratnya seperti itu ya. Nah kali ini ada ketua KPU yang menanggapi kritikan dari Roy Suryo itu ya, yang sampai mengatakan jangan menyebar fitnah gitu ya, bahkan sampai terancam dipolisikan nih Pak Roy Suryo. Bahkan juga ada tanggapan dari Pak Ganjar langsung tuh terkait 3 mic itu. Pak Ganjar bilang memang ada 3 mic. Pak Ganjar sendiri yang bilang seperti itu. Jadi jelas gitu ya. Langsung aja nih aku bacain ya tanggapan dari ketua KPU mengenai komentar dari kritikan dari Pak Roy Suryo gitu ya. Jadi karena Pak Roy Suryo sempat menuding Gibran ini nggak fair gitu ya, bahkan nuding KPU juga yang katanya itu tidak transparan dan netral lantaran Gibran ini pakai lebih dari 1 mic katanya. Nah ketua KPU RI Hasyim Asyari akhirnya menanggapi tudingan Roy Suryo tersebut ya. Hasyim dengan tegas menyebut bahwa katanya Roy Suryo nih sebagai tukang fitnah. Wow, langsung to the point ya. Bahkan Hasyim juga menegaskan ketiga cawapres ini menggunakan alat yang sama gitu. Hasyim juga mempersilahkan Roy Suryo ya untuk menanyakan hal ini kepada 3 cawapres hingga ke KPU sendiri. Stasiun TV juga gitu. Dia juga menekankan bahwa debat tersebut dilakukan spontan hingga nggak mungkin didikte hingga baca contekan. Nah, kalau kalian tahu Pak Roy itu menyampaikan kritik tersebut itu di Twitter ya. Ceritanya sih untuk mencegah terjadinya kecurangan di debat selanjutnya. Nah kemudian Ketua Cyber Indonesia ya, Muanas, menyebut pihaknya akan membuat laporan ke Bareskrim Polri. Wah, atas tudingan Pak Roy itu ya, jadi terancam dipolisikan. Nah sekarang kita akan, jadi seperti itu guys tanggapan dari Ketua KPU ya, dimana bahkan Ketua KPU menyebutkan bahwa sebagai penyebar fitnah nih Pak Roy katanya. Dan sebenarnya itu terlalu frontal ya ketika mengatakan menyebar fitnah, tapi mungkin diduga menyebar fitnah gitu maksudnya ya dari Pak Ketua KPU ini. Dan dia juga menekankan bahwa silakan tanya gitu sama berbagai pihak ya kalau nggak percaya, kalau dianggapnya KPU kurang transparan gitu. Dan bahkan Pak Roy sendiri juga terancam dipolisikan gitu seusai tuding Gibran. Kayak mana lah Pak Roy Suryo ini ya. Nah sekarang kita lanjut ke komentar netizen ya guys ya. Ini komentar netizen menanggapi soal tanggapan dari Ketua KPU sendiri. Dan kali ini netizen ini menanggapinya dengan kocak ya guys, karena dia justru malah
mengajari trik untuk melawan Pak Roy Suryo nih. Ini triknya ditujukan kepada Ketua KPU ya. Begini loh caranya, triknya untuk melawan Pak Roy Suryo. Nah sekarang aku bacain ya komentar dari netizen ini guys. Jadi ini netizennya guys. Awalnya dia bilang, aduh Pak katanya, capek kali ngeladenin manusia satu ini alias Pak Roy gitu ya. Astaga, sekelas Bapak melawan Roy Suryo. Hahaha. Pak, ku kasih tahu tips and trick melawan Roy Suryo katanya. Ada triknya katanya. Terus dia bilang ada counter paling hebat untuk Pak Roy memang ya. Dan gak usah capek-capek menghadapi media dan segala macam, gak usah katanya. Dan dia ngasih tahu gini caranya, jalan ke arah dapur. Tak tahu arahnya kemana ya. Setelah jalan ke arah dapur, disuruh pukul panci guys. Teng teng teng. Kayak gitu ya suara panci ya. Terus dia bilang mukul panci tapi jangan sampai lebih dari 4 kali katanya. Kenapa? Terus dia bilang semua omongan Roy Suryo ini katanya tidak bisa menang dengan suara teng teng teng. Gak bisa katanya. Semua omongan atau cuitan Pak Roy ini gak bisa menang dengan suara panci. Tapi jangan lebih dari 4 kali katanya. Nanti Bapak dituduh melakukan pembunuhan katanya. Gila ya. Karena katanya pukulan pertama itu bisa bikin Roy Suryo panas dalam. Terus pukulan kedua bisa bikin Roy Suryo panas dingin. Terus pukulan ketiganya bisa bikin Roy Suryo itu kena penyakit DBD, tipes, dan lain sebagainya. Terus kita lanjut ke pukulan bahkan ketika katanya sakit gitu ya, dia bakal masuk rumah sehat katanya. Terus pukulan keempatnya, nah ini yang katanya bikin Roy Suryo stroke guys. Gak bisa ngapa-ngapain lagi. Itu gara-gara suara panci doang. Jadi katanya omongan Roy Suryo tuh gak akan menang gitu dengan suara panci ini. Serius katanya gitu ya. Terus kalau misalnya mukulnya sampai 5 kali nanti bisa dipidana katanya. Karena melakukan pembunuhan katanya. Karena katanya Roy Suryo bakalan out atau lock out gitu ya. Setelah di pukulan kelima gitu ya. Setelah mendengar 5 kali pukulan panci gitu ya. Dan udahlah gak usah capek-capek menghadapi media segala macam. Gak akan pernah menang intinya. Intinya melawan Roy Suryo tuh harus pakai suara panci gitu kata dia. Nah oke guys, jadi seperti itu ya komentar dari netizen tadi ya. Justru malah memberikan trik gitu ya kepada Ketua KPU gitu ya, supaya jangan capek-capek lah menanggapi atau melawan Roy Suryo. Caranya ya dengan pukul panci aja gitu katanya guys ya. Dan terkait kritikan dari Roy Suryo ini ya, dan juga saran gitu dari Ketua KPU untuk menanyakan pihak lain kalau nggak percaya, akhirnya Pak Ganjar ini ditanyai oleh wartawan gitu di momen ini guys. Pak Ganjar itu ditanyai dan mengenai debat cawapres tersebut ya, mengenai mic, dan Pak Ganjar di situ mengatakan bahwa memang ada 3 mic yang dipakai oleh masing-masing peserta gitu ya. Jadi rata, bukan cuma Gibran yang pakai 3 mic tapi yang lain juga. Jadi dari sini jelas ya bahwa dugaannya Pak Roy Suryo mengenai penggunaan 3 mic yang katanya dikhususkan untuk Gibran saja itu ternyata tidak benar. Karena Pak Ganjar sendiri bilang bahwa semua pakai 3 mic. Seperti itu guys. Dan ini ada komentar netizen ya mengenai statement dari Pak Ganjar gitu ya. Bahwa memang nyatanya ada 3 mic yang dipakai oleh peserta debat. Nah ini dia netizennya guys. Netizen ini setelah melihat videonya Pak Ganjar ini, dia mengatakan seperti ini guys. Tuh yo, udah lihat belum
Pak Ganjar sendiri mengatakan bahwa semua capres itu diberi rata 3 mic semua saat maju debat. Udah deal ya, udah clear ya. Makanya kalau mengkritik itu dilihat dulu, dipikir dulu benar apa enggak katanya. Yuk Suryo, kata dia. Jadi kalau punya otak tuh jangan terlalu dungu gitu, kata dia. Malu jadinya. Roy Suryo ini katanya orang hebat. Beliau ini pakar telematika sekaligus mantan Menteri Pemuda dan Olahraga. Tapi nggak tahu waktu jadi menteri udah bikin bangga apa buat negara, kata dia. Heran saya sama orang begini. Mending yang dikritik masuk akal dan benar, tapi ini salah. Terus dia ketawa. Terus dia bilang, saran saya sih yo, udah jangan jadi tukang kritik. Mending sini nanam kangkung sama saya di kebun, di sawah. Nanti saya ajarin praktek nyangkul gitu ya. Bukan teori tapi praktek langsung. Praktek nyangkul, praktek semai kangkung, semai bayem, praktek penebaran benih, praktek pemupukan, sampai praktek panen nanti diajarin sama netizen ini guys. Bukan teori yang diajarin ke Pak Roy gitu ya. Dan katanya percuma kalau teori tapi nggak tahu prakteknya, sama aja dungu, kata dia. Saya ulangin, dungu, kata si netizen ini guys. Cukup mana ya, malah diajarin nyangkul gitu ya komentar dia. Karena katanya praktek gitu loh, nggak cuma teori, biar nggak dungu, kata dia. Ya yang jelas kata dia sih katanya pakar telematika gitu ya. Tapi kok kritikannya tuh mending kalau kritikannya benar dan akurat gitu ya. Tapi ternyata nggak benar karena Pak Ganjar sendiri bilang bahwa ya emang ada 3 mic yang dipakai oleh kandidat. Seperti itu guys, kita lanjut ke netizen yang berikutnya ya guys ya. Ini ada dari si bapak ini guys. Bapak ini berkomentar setelah melihat video Pak Roy ketika di TV gitu ya. Jadi si bapak ini berkomentar seperti ini guys. Aduh, nggak puas tetap itu aja yang dipermasalahkan katanya. Kemeng aku, kata dia. Semeriwing dengerin ini. Lah permasalahan mikrofon pun juga bisa jadi masalah, kata dia. Yang nggak memperbolehkan tuh undang-undangnya mana gitu. Dia sampai nendang kakinya, sampai buat nendang tembok ya guys ya, karena dia gemes. Dan di akhir video dia mengumpat Pak Roy gitu ya. Nah seperti itu guys komentar dari netizen ini. Jadi dia gemes ya dengar pernyataan dari Pak Roy Suryo yang mengenai mic yang katanya ya gak ada yang menyarankan 3 mic intinya dalam video tersebut ya. Dan dia bilang mana undang-undangnya, netizen ini bilang gitu guys. Kalau emang gak boleh pakai 3 mic gitu. Ya intinya dia bilang kok gak bosen-bosen berkomentar semacam ini. Jadi dia gemes. Nah seperti itu pendapat netizen yang ini guys. Sekarang kita lanjut ke netizen yang terakhir nih guys ya. Kalau dari netizen ini dia berkomentar mengenai videonya Pak Roy juga ya, yang ngomongin soal 3 mic. Komentar dia seperti ini guys. Katanya Roy Suryo, emang yang pakai 3 headset itu cuma Gibran doang gitu katanya. Melek mata lu tuh. Semua wakil presiden dalam debat kemarin tuh pakai 3 headset. Nggak ada yang namanya pakai 1 headset. Kamu cek baik-baik. Jangan asal jeplak, asal ngomong aja mulutmu itu, kata dia. Kalau kamu mau komplain sana sama pelaksana debat Capres-Cawapres kemarin. Terus kamu cek dulu kebenarannya. Cek ke tempatnya. Bener nggak cuma Gibran yang pakai 3 headset? Kalau bukan cuma Gibran, itu berarti kamu ngadi-ngadi, kata dia. Tahu ngadi-ngadi gak? Kata dia. Omongan lu nggak ada nilainya. Nggak sesuai sama budget kamu. Omongan kamu itu. Minimal agak pinter dikit lah kalau mau menjatuhkan orang lain. Begitu guys komentar dari netizen ini ya guys ya. Jadi ya dianggapnya seperti itu Pak Roy ini. Disuruh agak pintar dikit kalau komentar gitu. Ya pokoknya begitulah guys ya. Jadi seperti itu guys tanggapan dari Ketua KPU ya mengenai statement dari Pak Roy Suryo. Kemudian dari netizen-netizen tadi juga sudah kita
baca dan denger gitu ya komentar mereka bagaimana dan seperti itu guys. Nah menurut kalian nih gimana nih? Bahkan Pak Roy ini sampai terancam dipolisikan nih. Wah kasihan ya Pak Roy ya. Tapi ya gimana lagi, dia yang berstatement seperti itu. Dan menurut kalian gimana? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe channel Sinergi Update untuk informasi update dan menarik lainnya. Sampai jumpa di lain video. Bye.